Warna aura ini merah karena marah, Bapak Ibu. Aura merah ini adalah api, marah kepada ahli kitab, ahli Taurat, keturunan ular beludak. Nah, penjelasan dari dimensi pembukaan 2000 tahun yang lalu, mengapa ada ahli kitab, mengapa juga ada ahli Taurat. Ya, halo Juli C, Raffi Sarah, halo Shalom. Nah, berkati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, ahli kitab adalah mereka-mereka yang berasal dari antara kita, anak-anak Tuhan yang mempelajari kitab suci setiap hari. Itulah dinamakan dengan ahli kitab. Nah, ahli Farisi adalah mereka saudara kita. Ahli Taurat mereka saudara kita yang seberang, yang menaati, mempelajari tentang kesalehan-kesalehan hidup. Taurat-Taurat yang diturunkan oleh para nabi itu sampai saat ini mereka lakukan dengan taat dan setia. Nah, jadi dua ini, ahli kitab, ahli Taurat, orang Farisi keturunan ular beludak yang dikecam oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, mempelai buka pada saat ini melalui dimensi alam roh dan kebenaran, bagaimana Tuhan mengecam kedua golongan tersebut. Ahli kitab, ahli Farisi, ahli kitab, ahli Taurat, ahli Farisi, golongan ini ya, golongan. Dan mereka menganggap diri mereka adalah yang paling benar. Mereka menganggap diri mereka yang paling suci, yang paling kudus melalui jubah-jubah agama, keagamaan. Nah, mengapa Tuhan mengecam mereka ini dengan menamakan bahwa mereka adalah keturunan ular beludak? Mereka hanya mempelajari kitab suci itu, tetapi tidak melakukannya. Mereka bukan pelaku firman. Mereka mempelajari kitab suci itu hanya untuk memenuhi kepintaran logika mereka. Mereka mempelajari kitab suci itu hanya untuk memenuhi kepandaian isi otak, batang otak mereka, logika mereka, Bapak Ibu. Jadi, yang mempelai ingin sampaikan adalah pada saat ini, mereka sampai pada saat ini beranak cucu, beranak pinak, sampai pada keturunan-keturunannya, seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Adapun yang menjadi bintang di langit sangatlah sedikit, hanya hitungan jari. Jadi golongan ahli kitab dan ahli Farisi ini, ahli Taurat ini, sampai saat ini keturunannya sangat banyak dan sangat terlestarikan. Perhatikan, golongan ahli kitab ini sangat pintar membahas kitab-kitab suci, ayat-ayat firman Tuhan. Sedangkan golongan ahli Taurat, mereka senang dengan hukum manusia, hukum Taurat yang diturunkan oleh para nabinya dari zaman perjanjian lama sampai ke zaman perjanjian baru. Mereka tetap melakukannya. Contoh, menebus dosa dengan menyembelih binatang, apakah itu kambing, domba, ayam, burung, sapi, semuanya itu kan hukum Taurat, melakukan hukum Taurat dari zaman perjanjian lama. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, semuanya tidak boleh. Ya, mereka
melakukan hukum Taurat itu dengan sepenuh hati mereka, dan mereka menganggap diri mereka lah yang paling benar, yang paling suci, dan yang paling layak untuk menjadi tamu di kerajaan sorganya. Golongan ahli kitab sama juga persis, paling pintar mengupas firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, ayat per ayat dikupas, dipelajari sedemikian rupa. Tetapi belum tentu mereka adalah pelaku firman Tuhan. Mereka hanya sebatas memenuhi logika, dan mereka hanyalah sebatas mempelajari kitab suci itu dari ayat per ayat, dari bahasa asli, dari bahasa mana-mana bahasa yang membuat pikiran logika mereka semakin berkecamuk, Bapak Ibu. Mempelajari saja bahasa dari beberapa bahasa, teks sudah pusing, puyeng. Itulah tipu-tipunya setan. Itulah taktiknya setan, membuat manusia pusing mempelajari kitab suci dari berbagai versi bahasa. Bukankah cukup versi bahasa itu hanya satu? Kalau terlalu banyak bahasa, pusing. Itulah taktik setan untuk mengelabui manusia, sehingga manusia lupa akan inti daripada pelajaran kitab suci di tingkat yang paling tertinggi adalah menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Mengapa warna aura mempelai kami ini merah? Karena kami marah kepada keturunan ahli kitab, keturunan Taurat, ahli-ahli Taurat, keturunan Farisi, ular beludak, munafiknya minta ampun. Mereka bukan pelaku firman, tetapi hanya mempelajari firman itu sendiri dan dapat menghasilkan uang yang banyak. Mereka tidak bergerak di dalam dimensi roh dan kebenaran. Mereka hanya sebatas mempelajarinya dan membuat pikiran mereka sendiri pusing. Pikiran umat Tuhan pusing, dan semuanya menjadi pusing, sehingga tidak menjadi pelaku firman, malahan hanya menjadi batu sandungan dan sangat dikecam oleh Bapa Yahweh-ku. Bapa Yahweh sangat marah kepada mereka. Mereka senantiasa memakai jubah-jubah agama. Mereka mempertontonkan kesalehan mereka di pinggir jalan, di depan umum, di depan kamera. Tetapi di belakang kamera mereka sangatlah munafik. Mereka bukanlah pelaku firman. Mereka bukanlah di dalam termasuk golongan orang benar. Tidak sama sekali. Mereka bukan pelaku firman, tetapi mereka adalah penyembahan kepada ilmu pengetahuan. Mereka mengagumi firman Tuhan, ahli kitab ini, sebagai ilmu pengetahuan yang bisa menghasilkan mamon yang sangat banyak. Tidak apa. Bagi kami itu tidak apa. Untuk mengisi perut mereka, mengisi kenikmatan dunia, bagi dunia kedagingan mereka tidak apa. Kan semuanya akan teruji oleh waktu dan disaring oleh waktu. Bukankah begitu? Dan sekarang sangatlah kelihatan yang mana hamba Tuhan dari dunia ilahi dan yang mana hamba Tuhan dari dunia kenikmatan, yang hanya mengejar isi perut, kenikmatan, dan seluruhnya.
Mereka tidak memperdulikan orang susah. Dan mereka tidak memperdulikan orang-orang di sekeliling mereka. Yang penting mereka bisa berjalan-jalan, hidup mewah, hidup di hotel-hotel, hidup bermegah-megah, menampung harta yang sangat banyak. Itulah kebanggaan mereka. Menampung harta dunia yang sangat banyak. Ya, dengan rumah berganti-ganti, mobil berganti-ganti, ya, pamer tas sana sini yang harganya ratusan juta, pamer rumah berganti-ganti, pamer segala macam berganti-ganti. Mereka sama sekali bukan pelaku firman. Berhati-hatilah dengan golongan seperti ini. Mereka hanya memoles kata-kata mereka dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata ayat firman Tuhan, dan mereka senantiasa menghujat pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Manusia-manusia ilahi yang sudah turun dari langit. Roh, kami berbicara tentang roh, bukan tentang casing. Kalau casing, manusia langit ini hanyalah biasa-biasa saja. Tunggu sebentar, mempelai agak silau mata ini, mempelai harus pakai kacamata. Tunggu ya Bapak Ibu. Sebentar. Ini di ruangan yang gelap. Mempelai ini masih batuk-batuk yang masuk dingin karena menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk memotong jaringan enam. Itu tugasnya mempelai, karena tidak sembarang orang yang bisa melakukan tugas tersebut. Ya, hanya mempelai kami ya Bapak Ibu yang bisa memotong jaringan 66 itu. Mempelai kami yang bisa memotongnya, karena itu harus pakai mata yang sangat jernih, memakai mata yang sangat jelas ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Halo, Shalom Mikael bintang timur Sion dari gunung kudusnya Tuhan. Halo, Shalom malaikat Mikael, Tuhan Yesus, Shalom Elohim Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menggunakan tubuh mempelai lagi marah besar dan tidak senang kepada kemunafikan umat manusia yang ada di dalam dunia ini, di dunia tipu-tipu. Iya, makanya auranya api merah. Bapak Ibu bisa lihat ya, tampak mempelai juga berkata-kata itu bisa kelihatan daripada aura yang akan muncul di muka mempelai ketika berbicara tentang keturunan ular beludak ahli kitab. Nah, mempelai memang harus pakai kacamata hitam karena ini cahaya yang muncul dari depan ini sangat berkilau-kilauan, sangat silau ya mata mempelai. Dengan perubahan ini bisa retina mata ini bisa sakit Bapak Ibu ya, sakit retinanya matanya mempelai melihat cahaya kemuliaan Tuhan yang berganti-ganti ini. Aura merah ini api Bapak Ibu, sangat marah. Dari 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengecam Bapak Ibu keturunan ahli kitab ini, ahli Farisi, ahli Taurat. Nah, dua golongan ini sangat besar bukan? Sangat besar Bapak Ibu keturunannya sampai pada saat ini. Kenapa dikatakan keturunan ular beludak? Ular beludak itu Bapak Ibu tidak bisa dipercaya mulutnya. Coba lihat itu, setan itu pakai ular
di Taman Eden. Tidak bisa dipercaya kata-katanya ular ini. Bak kutip-kutip firman Tuhan, serang pakai firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, makanya mempelai sering pakai kacamata karena juga cahaya kamera ini ya Bapak Ibu sangat menusuk mata, sakit matanya mempelai. Dan juga ketika enam-enam ini melihat juga mata mempelai, tak bakar juga mereka. Tak bakar juga Bapak Ibu, kepanasan mereka tak bakar. Melihat matanya mempelai so sakit dengan kamera yang berkedap-kedip silau kemilau. Mata enam-enam ini juga Bapak Ibu silau, tak bakar juga balian matanya mempelai ini. Makanya mereka itu bataria tak bakar, panas. Kalau mereka itu melihat matanya mempelai, makanya mereka selalu bilang matanya mempelai ini mereka mau bakar, mereka mau cungkel, mereka mau habisi mempelai, mereka mau goreng-goreng, bakar-bakar matanya mempelai ini Bapak Ibu, karena mereka tidak senang dengan matanya mempelai ini yang bisa menembus alam supranatural, yang bisa menembus melihat jauh ke depan musuh itu seberapa kuat, pasukan musuh ini seberapa kuat, pasukan musuh ini ada di depannya mempelai ini berapa meter gitu. Mempelai bisa tebak Bapak Ibu, dan mempelai bisa meraba di dalam gelap. Nah makanya Bapak Ibu bisa lihat ini kan mempelai makanya mainnya di dalam gelap, karena dunia kan sudah dalam gelap, dalam cengkraman iblis. Per 01 Juni 2023 Bapak Yahweh sudah serahkan kekuasaan itu ke tangannya Lucifer ya Bapak Ibu. Jadi makanya mempelai sudah diperlengkapi. Sebelum semuanya itu terjadi, mempelai sudah diperlengkapi dengan cahaya kemuliaan Bapak Yahweh supaya silau Bapak Ibu. Jadi kalau mempelai lewat di depannya Lucy, mereka hanya melihat pelangi seperti kilat Bapak Ibu. Di alam roh kalau mempelai bertugas ya, larinya seperti kilat. Ya, shalom alaikum, shalom semangat tujuh mempelai Bapak Yahweh ya, nabi-nabi dan bintang-bintang Bapak Yahweh, anak-anak Tuhan, mereka tidak menyebutkan satu persatu. Damai buat kita semua, amin. Halo Umalim, Diana 77, Bucan-bucan, bapak-bapak yang ganteng, yang cantik, mempesona di hati Bapak Yahweh, Rosabella, Pak Slamet Mulyono, shalom. Metanoia, Ade, Nancy, Pepe, Pak Slamet, Bu Juli, Jordaniel, Flerikul. Ya maaf ya kalau tidak semua Bapak Ibu mempelai baca. Pravisara, ini bucan-bucan yang cantik, kekasih-kekasih Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Jangan kita lengah di waktu-waktu detik terakhir. Semoga pasukan 77 pengikut-pengikut mempelai itu harus Bapak Ibu bertahan di masa-masa yang genting ini ya Bapak Ibu. Keluarkan senjata perlengkapan ilahi apa saja. Perlengkapan senjata ilahi apa saja yang ada di tubuh roh kita ini. Ya itu saja pesannya mempelai. Karena saat ini Bapak Ibu peperangan terjadi terus. Ya, tidak ada berhenti-berhentinya Bapak Ibu di alam roh ya. Dan mempelai juga sudah ngos-ngosan. Sudah ngos-ngosan juga Bapak potong-potong ini jaringan, tidak ada juga habis-habis. Tidak ada habis-habis Bapak Ibu disortir. Tapi mempelai yakinkan bahwa jaringan mereka sudah terputus satu dengan yang lainnya. Kacau Bapak Ibu. Ya, malaikat Mikael juga tahu kacau sudah jaringan anam-anam di sana itu so kacau. Mempelai so obrak-abrik. Kalau tidak diobrak-abrik Bapak Ibu, mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya pakai namanya jaringan telepati, pakai jaringan komunikasi roh. Nah sekarang itu yang mempelai kacaukan. Mempelai suka kasih kacau.
Jadi kalau dorang mau hubungi dari satu kota ke kota lain, so kacau. Harus mesti pakai telepon, pakai jaringan, Telkomsel, baru bisa tersambung. Tidak bisa lagi pakai jaringan telepati atau jaringan rahasia, tidak bisa. So tidak bisa Bapak Ibu, so kacau. Pokoknya dunia jin, dunia segala macam, dunia eh, ya dunia setan putar kek, mau dunia jin kek, dunia iblis kek. Pokoknya so kacau balau, so tak bakar semua orang, so tak bakar, so tidak tahu. Jadi sebelum mempelai tiba di kota itu, mereka so menyingkir memang. Mereka so tahu, kedetek. Mereka bilang, aduh cilaka, mempelai Tuhan, Pangeran Ilahi so tiba di kota ini, mari jo orang menyingkir. Orang jangan tetap ada di kota ini, nanti orang kosong. Gosong nanti orang. Aduh, kudusnya Tuhan. Berperang terus Bapak Ibu. Malaikat Tuhan, malaikat Mikael, semuanya berperang terus. Tugas kita di alam roh dengan masing-masing tugas Bapak Ibu. Setiap aku tahu kucar kacir. Coba yang jelas. Ini mempelai sakit-sakitan ya. Aduh. Cuma karena dibilang sangat penting ini perbedaan ahli kitab, ahli Taurat ini. Keturunan ular beledak ini harus dibahas. Malam ini mempelai itu lahir Bapak Ibu. Padahal sok keringat dingin ini ya, sok keringat dingin. Sakit Bapak Ibu. Ini tapi puji Tuhan, mempelai petenggorokan so sembuh. Waktu ini sakit Bapak Ibu, makanya makannya hanya sedikit-sedikit yang lembut-lembut kan. Seperti makan bubur, makaroni, kayak gitu-gitulah. Makan sayur-sayuran juga. Nah, tenggorokan ini luka Bapak Ibu. Sariawan, panas dalam. Kayak api-api nih, dari dalam ini panas sekali, panas dalam Bapak Ibu. Sariawan, padahal jarang sekali mempelai ini kena sariawan. Kena sariawan dan tenggorokan luka. Padahal di alam roh mempelai petugas banyak sekali, bakal kasih putus jaringan. Tapi kalau mempelai itu Bapak Ibu diserang sangat dahsyat di sana, sementara melakukan tugas, mempelai itu bataria, Tuhan Yesus, malaikat Mikael tolong saya, Tuhan Yesus. Langsung mempelai itu lihat datang Mikael, malaikat Mikael itu di alam roh tolong. Dan mempelai itu langsung dilarikan oleh Tuhan Yesus. Langsung mempelai itu didekap, digendong, dikasih bawa lari Bapak Ibu dari pemotongan jaringan itu, karena banyak yang berserangkan. Kalau potong jaringan itu Bapak Ibu, mempelai so diam-diam ini potong di satu kota itu, tapi mempelai dapat rasa kan, mereka itu berasa ada yang ganggu jaringan mereka tuh. Langsung mereka itu serang tiba-tiba. Ada yang bentuknya naga, kadal, ular, banyak sekali. Itu ular, ada yang itu ular yang DP kepala 1000, yang DP kepala 500 so keluar semua Bapak Ibu. DP bentuk kayak penyu. DP bentuk kayak penyu. Jadi tuh kepala-kepala ular itu DP bentuk kayak penyu. Kalau gigit tidak ada dia lepas. Tajam sekali DP Jadi mempelai taruh panah di mulutnya mereka itu, mempelai taruh panah semua. Mempelai panah mulutnya mereka supaya tidak terbuka kan, tidak gigit. Nah ini Bapak Ibu, makanya keok-keok kita kalau di alam roh itu perang-perang ya, di dunia fisik ini ya, ini hanya efek-efeknya saja sih. Luka sana, luka sini, lemah fisik itu efek Bapak Ibu peperangan di sana. Kan lemah. Kalau kita perang siang hari malam, perang di alam roh itu fisiknya di dunia nyata itu kena efeknya lemah, sakit kah atau apa, itu efek. Tapi mempelai tidak terganggu karena didorong oleh Roh Kudus. Kuasa Bapa Yahweh itu menyuruh mempelai untuk menjelaskan ini. Mempelai jelaskan secara detail supaya anak-anak Tuhan itu tahu bagaimana keturunan ahli kitab ini 2000 tahun yang lalu mereka beroperasi
Ya, ketika zamannya Tuhan Yesus. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ahli kitab itu bekerja sama dengan ahli Taurat 2000 tahun yang lalu kan. Nah, makanya Tuhan Yesus sudah tahu nih. Sudah tahu, mempelai cerita santai saja ya pada saat ini. Kan ini cerita dari alam roh, dimensi masa lalu. 2000 tahun yang lalu pembukaan secara roh. Nah, jadi ahli kitab ini adalah berasal dari kita sendiri, anak-anak Tuhan. Ya, dengar ini baik-baik ya. Kita anak-anak Tuhan itu disebut dengan ahli kitab. Karena kita mempelajari kitab yang paling tertinggi, yang paling nilainya abadi, memiliki keabadian. Itu adalah kitab Alkitab, Bible. Namanya itu, kitabnya itu paling tertinggi Bapak Ibu, yang membawa manusia itu ke alam keabadian tidak mati-mati. Hidup secara supranatural spiritual. Nah, inilah manusia dari zaman dahulu mencari kitab apa sih yang bisa membuat manusia itu hidup abadi. Nah, mereka tidak mendapati sampai saat ini juga pun manusia itu masih mencari kan. Makanya banyak yang pindah mencari kitab mana yang paling tertinggi. Nah, jadi Bapak Ibu, dari zaman dahulu sampai sekarang manusia itu mencari. Zaman dahulu Tuhan Yesus sudah mengecam ahli kitab dan ahli Taurat. Hai kamu keturunan ular beludak. Nah, keturunan ular beludak itu artinya kode. Kode kamu keturunan ular beludak yang sudah jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Itulah keturunan ular beludak yang tidak bisa merubah dirinya menjadi bintang Bapak Ibu, menjadi bercahaya. Nah, mengapa mempelai saat ini bercahaya? Karena mempelai itu sudah diungsikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Burung Raja Wali, burung Nasar dari timur, bintang timur yang gilang gemilang. Itu Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dengar ini baik-baik. Kalau mempelai bukan diungsikan oleh Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mempelai ini sudah mati lagi Bapak Ibu. Mempelai ini sudah mati. 2 kali pencobaan pembunuhan, lolos. Pencobaan pembunuhan, ditabrakkan oleh motor, masih hidup, puji Tuhan. Itu sengaja dibunuh Bapak Ibu. Ditabrakkan ke mobil warna putih. Apakah mobil itu Avanza atau Innova, mempelai tidak baca lagi merek mobilnya. Tapi sengaja dibunuh Bapak Ibu, direncanakan. Hanya mempelai ingin meminta makan ayam panggang. Sudah capek pelayanan 7-8 jam. Mau makan sudah lapar. Tetapi yang didapati hanyalah pembunuhan, perencanaan. Yang kedua, mempelai direncanakan dibunuh lewat mobil. Dalam mobil ingin ditabrakkan. Jadi seperti itu, makanya Tuhan Yesus itu Maha tahu, Maha mendengar. Dia memakai tubuh badi Dianugrahanto ini menyamar sebagai burung Raja Wali, burung Nasar yang membawa mempelai. Diungsikan selama 3,5 tahun Bapak Ibu. Mempelai pulang itu kan hanya ingin melihat anak-anak. Seperti itu. Ini kan masa kegelapan. Karena mempelai itu diburu oleh naga. Mempelai itu diburu oleh naga sampai pada kelahiran Immanuel. Diburu. Jadi seperti itu. Kalau tidak cepat diungsikan, dilarikan oleh burung Nasar, burung Raja Wali, sudah mati lagi mempelai ini. Tapi kalau dia mati, kami akan menghidupkannya lagi. Dan orang yang berencana membunuhnya akan kami matikan dalam sekejap. Ini kami masih membuka pintu pertobatan. Dan orang-orang yang telah menzalimi mempelai, telah memfitnah, memaki-maki, menuduh, menghina, itu akan mendapat bagiannya masing-masing. Mereka terlalu lancang dan terlalu berani menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Terlalu berani.
Jangan Bapak Ibu salah. Kalau bukan burung Raja Wali yang mengungsikan mempelai, ya, mempelai mana mungkin bercahaya-cahaya berkilau-kilauan seperti saat ini. Dan sinar cahaya itu hanya didapat melalui kuasa Isa anak Maryam. Karena dialah sumber cahaya. Sumber cahaya itu adalah Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus. Kalau pengikut dunia, pengikut 66 itu tidak bercahaya, auranya gelap, seram. Kalau pengikutnya Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus ini mempelai bicara roh ya. Kalau mungkin kalian melihat casingnya pada itu, ya mungkin kalian tidak akan mempercayainya. Kalau kalian tidak dekat dengan dia, ya mempelai jujur saja, orangnya bisa lembut, penuh kasih sayang, dan orangnya juga tegas Bapak Ibu. Seperti itu. Dia bisa menyamar ya. Bisa menyamar, ya kita tidak tahu. Tanpa kita sadari, dia suka uji hati, uji sifat kita, karakter kita. Dan hanya satu saja mempelai ingin saksikan selama mempelai bersama-sama dengan pangeran ilahi, roh ya. Mempelai ini bicara roh, bukan casing. Mungkin kalau kalian mungkin melihat casing kami ini, kalian tidak akan percaya. Mungkin kalian pengen Tuhan Yesus itu bersemayam di tubuhnya Leonardo DiCaprio. Atau seperti bintang film top dunia. Nah seperti itu yang dunia 66 inginkan kan, top kan. Tetapi tidak. Roh Tuhan Yesus itu bersemayam kepada manusia yang taat. Yang taat ya Bapak Ibu, yang taat dan setia. Nah mengapa pangeran ilahi itu sampai sekarang secara manusia itu dia tidak menikah? Dia mencari wanita yang taat dan setia Bapak Ibu. Walaupun mempelai ini sudah menikah, punya anak, dia tidak pandang itu Bapak Ibu. Dia menerima apa adanya karena dia kan menikah. Dingin kali ya. Aduh. Kami kan menikah di alam roh itu kan 2 tahun yang lalu. Udah lama kan? Mau 2 tahun yang lalu ya. Yang mempelai itu pakai baju pengantin itu Bapak Ibu, ada kan di videonya mempelai pakai baju pengantin. Udah mau 2 tahun ya, atau 1 tahun lebih. Menikahnya di awan-awan, pestanya itu selama 1 minggu. Dan memang betul-betul mempelai itu memang dibilang gila. Dibilang udah gak waras lagi karena kan pakai baju pengantin. Ya, pakai baju pengantin itu ganti-ganti baju pengantinnya sampai 3-4 model. 3 model ya baju pengantinnya. Ya mereka tidak tahu dan tidak memahami hal tersebut karena mereka tidak diundang. Dalam pernikahan kawin anak domba tersebut mereka kan tidak diundang. Mereka juga tidak menghadiri. Yang ada itu kan yang hanya tahu kan malaikat-malaikat dan mempelai-mempelai yang 50 mempelai itu tahu. Mereka merasakan roh mereka itu diundang. Pada pernikahan ada kawin domba ilahi. Baca di kitab Wahyu. Nah semuanya sudah selesai. Ini kan tinggal berdirinya. Kita melihat berdirinya kerajaan 1000 tahun secara dunia roh sudah Bapak Ibu. Per 1 Januari. Secara dunia roh. Tapi kan secara dunia nyata kan belum benar-benar kelihatan. Masih masa transisi untuk menuju ke arah sana. Sedikit demi sedikit ini kan sudah menuju ke arah sana Bapak Ibu. Pendirian kerajaan 1000 tahun. Itu kan butuh makan waktu semuanya kan.
Boleh dikata ini masa transisi Bapak Ibu ya. Nah, mengapa Bapak Ibu? Mempelai itu bercahaya karena mempelai berada dekat dengan pangeran ilahi. Mempelai bicara roh ya. Manusia casing dunia nyata tidak akan bisa memahami ini. Mengapa juga mempelai meninggalkan suaminya mempelai, anak-anaknya mempelai, karena untuk karya kerajaan 1000 tahun itu berdiri, mempelai diungsikan, sudah ada kan tertulis semuanya dalam kitab suci. Kalian mau percaya mau tidak ya terserah. Tetapi puji nama Tuhan, anak-anak Tuhan yang bergerak di dalam dimensi roh dan kebenaran, yang memiliki kerendahan hati itu bisa menangkap. Ya, bisa menangkap bahwa mempelai ini berkorban. Mempelai ini berkorban. Anak-anaknya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan. Siapa manusia yang berkorbannya seperti mempelai? Ya, tidak ada. Makanya dia terpilih. Dia terpilih dari jadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang ekselen. Ya, dia terpilih dari 50 mempelai. Ya, dia sangat tersiksa hidupnya, tersolimi, mati berapa kali, disiksa di tangan dukun, disiksa di tangan-tangan orang dunia nyata. Ya, dibikin seperti pembantu. Semuanya dia sudah jalani. Itulah namanya hati hamba. Kalau Anda sudah dibuat seperti pembantu, padahal Anda itu punya hak, punya wewenang, Anda itu bukan pembantu, Anda itu anak dari orang berada, boleh dikatakan anak orang kaya, anak seorang pengusaha, terus dibuat seperti pembantu, itu memiliki hati hamba. Kalau manusia yang tidak memiliki hati hamba, mana mau? Mana mau disuruh-suruh seperti pembantu? Ya, masak ini, masak itu, buat ini, mana mau? Palingan langsung dibilang, siapa lu? Siapa lu mau perintah-perintah aku? Siapa lu? Emang lu siapa? Nah, gue punya uang, gue anak orang kaya. Gue boleh dikatakan orang kaya. Siapa lu perintah-perintah gue? Bisa aja kan seperti itu terjadi. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Ya, coba Anda diperlakukan oleh sesama Anda seperti pembantu. Disuruh masak ini, masak itu, dan dibilang jangan banyak bicara ya. Anda itu hanyalah koki, Anda itu hanyalah tukang masak. Mau dibuat seperti itu? Tidak kan? Manusia itu maunya dilayani. Tapi mempelai kami ini punya roh yang melayani. Ya, rohnya itu sangat indah, sangat cantik. Kami yang memuji-muji, orang dunia tanya menyangka bahwa dirinya, mulutnya yang memuji dirinya. Padahal kami yang memuji-muji mempelai kami ini. Mereka sangka bahwa dialah yang memuji-muji dirinya. Padahal bukan kami. Kamilah yang memuji-muji dirinya, bukan dia, kami. Nah, manusia dunia nyata ini kan tidak mengerti, tidak memahami bagaimana pekerjaan roh dan kebenaran itu bekerja, bagaimana dimensi alam nyata itu bekerja yang tidak tembus. Halo jeruk manis, shalom. Anggi Metris, shalom. Pendekar Raja Wali, shalom. Halo, Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mereka tidak bisa tembus dan tidak bisa memahami segala sesuatu yang Tuhan kerjakan karena tidak masuk di logika Bapak Ibu. Kan mempelai sudah katakan dari tahun lalu itu sudah turun semua, surga itu sunyi senyap, tidak ada apa-apa di surga kecuali mempelai datang memuji Tuhan. Di sana mempelai berputar-putar dengan warna-warni. Mempelai kan sudah katakan tuh dari tahun lalu, mempelai itu menari gaunnya mempelai sangat indah. Ada mahkota di atas sini Bapak Ibu, di atas sini mahkotanya mempelai itu warna-warni Bapak Ibu, warna-warni dengan tujuh warna sampai 9 warna, perpaduan warna sangat indah Bapak Ibu. Ya, warna biru itu dicampur pink, dicampur-campur warna itu sangat indah, dicampur dengan warna putih berkilau-kilauan. Wow, itu yang mempelai lihat. Mempelai tidak pernah tambah-tambah apa yang mempelai lihat, mempelai langsung saksikan. Tidak ada mempelai tambah-tambah. Coba aja itu efek di dunia nyata, kalian akan melihat semuanya. Perubahan warna wajah sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, mengasihi manusia juga dengan sungguh-sungguh.
Seperti itu. Adakah mempelai cari kekayaan dunia? Tidak ada. Mempelai tinggalkan semua. Cuma mempelai bawa berapa biji baju saja untuk dalam pelarian pengungsian. Siapa yang mengungsikan mempelai? Ya roh Tuhan Yesus itu sendiri, Bapak Ibu. Makanya mempelai itu merasakan bahagia, damai, sukacita, tenang, nyaman. Hatinya mempelai, jiwanya mempelai itu nyaman sekali, bahagia sekali di tangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau di tangannya 66 minta ampun. Cuma diancam-ancam dibunuh. Dan sekaligus pembunuhan itu sudah terjadi. Dan sudah berlangsung. Untung lolos Bapak Ibu, itu hanya kasih karunia Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat melihat ya. Itu aja. Apa yang terjadi dengan saya ini? Apa yang terjadi? Dan dunia tidak memahami. Dunia tidak mengerti dan dunia tidak memahaminya karena dunia ingin menawan mempelai kami ini supaya apa? Tidak terjadi kiamat. Kan kalau pemegang kitab dengan pembuka kunci kitab itu bersatu, apa yang terjadi? Bencana di mana-mana. Ingat ini supaya cepat selesai. Kalau pemegang kitab itu kan rohnya Tuhan Yesus. Pemegang kitab domba, anak domba ilahi. Cobain di dahi ini ya. Di dahi ini. Bapak Ibu lihat. Ini ada lambang domba. Domba. Aduh. Wah, memang sakit Bapak Ibu. Jadi memang malam ini mempelai tidak agak lama ya mempelai memang paksa diri ya. Untuk lahir sebenarnya nanti beberapa hari ke depan. Ini domba. Perhatikan dahinya mempelai ya. Ini ada gambar kepala domba ya. Nih. Coba perhatikan. Nih. Domba ya. Nih. Anak domba. Kelihatan nggak? Bisa ketik nggak? Nih. Domba. Anak domba ilahi. Nih. Anak domba ilahi yang sudah dibawa ke dalam pembantaian. Jadi ada dua manusia. Yang pertama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua mempelai ini. Dibawa ke dalam pembantaian. Tidak ada banyak bantah. Ini Anda bisa lihat ini. Langsung ini. Anak domba ini. Di dahinya mempelai ini. Seperti muka Bapak Yahweh. Muka bapak-bapak. Coba ketik di situ ya. Siapa yang bisa melihat? Ini bisa ditunjukkan deh. Di dalam dunia dalam gelap. Ini ya. Muka. Seperti muka Bapak Yahweh. Nah. Dulu Bapak Ibu. Di dahinya mempelai ini keluar salib. Cahaya salib. Yang terang menerang. Materai ilahi Bapak Ibu. Di sini. Salib. Terang menerang. Nih salib Bapak Ibu ya. Di sini. Dan banyak yang screenshot itu ya.